Dimulai dari 5 anak, masuk ke dalam rumah, di ruang makan kami saya ajarin bahasa Inggris, terus saya kasih makan. Lalu mulai dari sejak itu datanglah 8, 10, 12, 15 dan seterusnya sampai sekarang ya. Sekarang ini sejak 2007 bulan September 2007 sampai dengan Maret 2008 kami itu sebenarnya menjangkau anak-anak jalanan di Jakarta. Balik lagi ke Jakarta waktu itu bulan Juli 2007, terus lewat kenalan saya mulai ngerintis di Jakarta bersama suami. September 2007 sampai Maret 2008 kami itu punya proyek di Jakarta ngasih makan 1028 anak jalanan dengan mendirikan 8 titik ya, feeding and learning centers. Nah, akhirnya sekarang kita sudah punya 73 titik di seluruh Indonesia dengan total lebih dari 5.000 anak. Nah, udah berjalan sejauh ini dari 2007 sampai hari ini udah berapa tahun tuh ya? 15 tahun kurang lebih ya. Kalau kita search di Google, akan nomor 1 muncul tuh Papua Barat, yang paling miskin. Yang kedua Papua, yang ketiga baru Timor NTT, Nusa Tenggara Timur. Tapi basically, saya menemukan sebenarnya Timor khususnya itu yang paling miskin. Kenapa? Karena susah air. Kalau Papua air banyak, tanahnya subur, tergantung dari orangnya. Kalau Papua kasusnya beda ya, terbelakang dan tidak dibangun. Jadi medannya sulit sekali, kita harus lewat laut, gak ada jalan darat, seperti juga Mentawai dan lain sebagainya. Tapi NTT ini meskipun mungkin daratannya bisa ditempuh dengan kendaraan ya, meskipun jalannya kecil, tapi kering sekali gitu loh. Apapun upaya yang mereka coba lakukan tuh memang sulit gitu, karena air kan kebutuhan penting gitu. Nah, Kupang merupakan salah satu titik di mana kami mendirikan sekolah berasrama dan sekolah pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Jadi kami punya sekolah pemberdayaan masyarakat, pusatnya itu di Penfui Timur di Kupang. Nah, kami mendapat donasi sebuah lahan seluas 2 hektar di sana yang kami dirikan asrama dan sekolah pelatihan yang kami namakan Life Training Center itu di bulan November 2016 pertama kali beroperasi sampai dengan hari ini. Nah, memang untuk signal handphone susah sekali, apalagi data internet gitu. Makanya Kupang kami pilih waktu bekerja sama dengan Primakom. Yeah. Anak-anak agak kesusahan untuk data internet ya, makanya kami terpaksa mengizinkan mereka menggunakan handphone supaya bisa menggunakan SIM card dari Telkomsel supaya mereka bisa cari signal di mana dan mengerjakan tugas, karena di rumah nggak ada gitu kan, nggak mungkin bawa PC kemana-mana, jadi harus pakai handphone kan. Karena kan sekarang sekolah semua harus serba ambil data dari internet gitu. Nah, untuk telepon sendiri, pengalaman saya dengan staf di sana di asrama pun sulit sekali ya. Emang wilayah itu signal sangat-sangat sulit gitu. Sekarang bisa sekolah online karena ada bantuan dari Primakom, anak-anak jadi bisa sekolah online. Jadi kami sudah membelikan mereka PC. Jadi bisa sekolah online, bisa ngerjain tugas di rumah gitu. Apalagi kan tiba-tiba pandemi kan nggak bisa keluar juga gitu. Jadi dengan adanya satelit di rumah itu, mereka bisa kerjain tugas dan sekolah online di rumah gitu. Dan yang paling penting juga mereka jadi bisa ibadah online gitu. Kami pun jadi bisa ketemu mereka online gitu kan, lewat Zoom. Ya, jadi sekolah online ini ya membuat mereka bisa dapat pelajaran-pelajaran yang mereka nggak bisa dapatkan di Kota Kupang. Yaitu mereka dapat pelajaran dari guru-guru kita di Jakarta. Khusus guru musik, kemudian guru bahasa Inggris native speaker kan, kalau bicara soal native di daerah lokal sana kan agak susah. Tapi dengan online ini yang tadinya terputus-putus itu jadi lancar, dan kemudian mereka jadi bisa lebih sering lagi menggunakan sekolah jarak jauh. Jadi saya sudah melihat sebagian besar daerah di Indonesia yang dimana pembangunan tuh nggak merata, kemiskinan amat sangat, ekonomi rendah ya, mereka hidup di bawah tingkat kemiskinan menurut saya, dan pendidikan, fasilitas kesehatan itu nggak ada gitu, tidak memadai, ada pun tidak memadai. Saya punya kerinduan bahwa anak-anak ini kalau kami bisa sekolahkan, harapan saya yang terbesar untuk 1000 pemimpin ke depan yang kami lahirkan lewat Tangan Pengharapan buat Indonesia,
mereka akan kembali ke daerah mereka masing-masing dan memajukan daerah mereka gitu. Karena saya percaya gini, hanya putra-putri daerah yang peduli sama daerahnya gitu. Mimpi saya itu saya ingin melahirkan paling tidak 34 gubernur yang berintegritas, mencintai rakyat, yang benar-benar berjuang buat memajukan daerahnya gitu loh. Selama ini saya melihat bahwa yang bisa jadi pemimpin di daerah adalah anak-anak orang kaya juga. Karena untuk jadi caleg itu harus S1. Nah, untuk ikut kampanye harus punya uang. Berarti yang punya peluang hanya mereka yang beruang gitu kan. Nah, bagaimana dengan anak-anak pedalaman yang mereka setiap harinya makan susah? Sekolah aja jalan kaki bisa 2 jam sampai 6 jam sehari jalan kaki. Mereka beli seragam aja nggak mampu. Tinggal aja rumahnya nggak layak gitu. Nah, mereka yang mengecap kemiskinan, mereka nggak punya peluang untuk berjuang. Nah, itu yang sebenarnya kami lakukan di Tangan Pengharapan. Kami ingin memberikan kesempatan buat anak-anak yang mungkin nggak punya kesempatan kalau nggak ada orang yang berikan buat mereka gitu loh. Nah, saya berharap satu hari nanti mereka yang akan pulang dan memajukan daerah mereka dan mesejahterakan rakyat mereka. Saya pikir bahwa keadilan merupakan hal yang terpenting. Selama ini kita sebagai orang-orang sejahtera memikirkan anak kita sendiri. Ya. Tapi sedangkan Indonesia ini kenapa miskin? Karena banyak orang-orang prasejahtera yang nggak bisa sekolahkan dengan sekolah yang kualitas sama seperti di Jawa. Sampai-sampai anak-anak kita di pedalaman ini begitu masuk ke sekolah di Jakarta itu ketinggalan sekali walaupun mereka udah terbaik di sana. Nah, makanya dengan dibikinkan sekolah berasrama ini membuat mereka bisa mengejar ketertinggalan yang selama bertahun-tahun mereka ada di daerah. Itu sebabnya kerinduan kami adalah yaitu kami harus terus fokus untuk membangun pendidikan khususnya di daerah tertinggal. Karena begitu satu daerah tidak ada jaringan telepon atau tidak listrik, pasti tidak ada guru yang mengajar di sana. Betul. Walaupun memang pemerintah kita udah benar menggaji guru PNS, tapi guru yang digaji itu nggak betah. Karena mereka nggak bisa menghubungi keluarganya, mereka nggak bisa nyaman, membuat akhirnya ada sekolah sampai 20 tahun itu tutup. Bayangkan 4 generasi nggak ada yang bisa baca tulis, dari mulai neneknya, orang tuanya, dia bahkan sampai keturunan berikutnya nggak bisa baca tulis. Maka tujuan kami adalah mengirim guru-guru ke pedalaman agar menghidupkan kembali sekolah yang telah mati. Dan dari situ kita mencari bibit-bibit unggul yang dikirimkan sekolah asrama di 10 tempat seluruh Indonesia, dan dari situlah lewat jaringan internet kita bisa mengempower mereka terus dengan guru-guru yang terbaik dari Jakarta maupun dari luar negeri sehingga bisa mengajar juga buat anak-anak di pedalaman Indonesia. Ya, mudah-mudahan berkat bantuan satelit Primakom, guru-guru PNS betah dan mau balik lagi mengajar ke pelosok-pelosok Indonesia. Amin. Amin. Ya, saya tulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada Primakom tentunya yang telah memberikan harapan dan terang yang luar biasa buat masyarakat yang ada di Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana anak-anak hari ini betapa bahagia dan senangnya bisa mengecap dunia pendidikan dan dunia digital. Saya setulus hati mengucapkan terima kasih buat Primakom, buat dukungan dan kepercayaannya telah memilih Yayasan Tangan Pengharapan untuk penyaluran CSR berupa internet satelit. Sangat-sangat menolong kami karena Center Tangan Pengharapan tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan rata-rata berada di luar jangkauan, sehingga bagi kami sulit sekali berkomunikasi dengan guru-guru maupun anak-anak kami. Dengan adanya bantuan ini memudahkan komunikasi dan anak-anak yang membutuhkan internet untuk sekolah sangat-sangat tertolong. Kebutuhan kami untuk tenaga pengajar yang kompeten sulit didapat, sehingga dengan adanya ketersediaan bantuan untuk jalur internet ini membuat guru-guru kami yang di Jakarta bisa memberikan sekolah online buat anak-anak di daerah, sehingga kami dapat menyediakan pendidikan yang merata kualitasnya buat seluruh anak di Indonesia. Sekali lagi terima kasih.